pemirsa, lihat nggak tadi Bilar berulang kali membasahin bibirnya. Karena apa pemirsa? Itu terjadi karena efek ketegangan. Tadi pas bicara. Oke, pemirsa lihat ya ekspresinya Dedek Lesti pada waktu dia mengatakan semoga ini keputusan yang terbaik. Lihat ya. Membuat keresahan bagi masyarakat, tapi insya Allah keputusan ini keputusan yang terbaik insya Allah untuk keluarga. Oke. Dedek Lesti bilangnya semoga ini menjadi keputusan yang terbaik insya Allah, tapi wajahnya menghadap ke Bilar. Seolah minta dukungan dari Bilar bahwa ini memang keputusan yang terbaik kan ya sayang. Gitu. Ada apa Dedek Lesti? Apakah pertimbangannya itu mengapa kok Dedek Lesti itu harus melihat ke Bilar? Seolah-olah butuh untuk diyakinkan. Kalau ini benar hanya keputusan Lesti semata, harusnya Dedek Lesti cukup mengarah ke depan dan mengatakan ini adalah keputusan terbaik. Itu berarti Dedek sepenuh hati meyakini bahwa iya ini memang keputusan yang terbaik menurut saya. Tapi kok minta dukungan dari Bilar. Apakah ada pertimbangan lain yang Dedek Lesti ambil sehingga Dedek seolah-olah butuh banget Bilar untuk mendukung keputusan ini, ya. Kita lihat lagi berikutnya. Ini mau dicepetin nih. Oke, pemirsa kelihatan banget ya sumringahnya Bilar waktu ditemui oleh Dedek Lesti tadi ya berdua pas masuk. Kemudian ketika wajahnya menatap publik, lihatnya ekspresinya justru ini ya, justru wajahnya berubah dari tadi sumringah, senyum ketemu Lesti. Jadi seolah-olah gini loh, akhirnya aku ketemu juga nih Dedek Lesti, malaikat penyelamatku, sehingga aku gak perlu dihukum penjara gitu ya. Tapi ketika ngelihat ke arah depan, ke arah kamera, wajah sumringahnya berubah ya. Jadi nih kita lihat di sini nih wajahnya ya. Ini wajahnya pemirsa, ini wajahnya langsung beku, langsung diem seret, mulutnya itu lurus, mulut ikan, tidak ingin bicara, ya, menunjukkan keinginan tidak ingin bicara. Kemudian wajahnya jadi apa? Air mukanya itu bercampur antara sedih, malu, kesel, campur aduk semua, akhirnya menghasilkan ya muka kayak gini pemirsa. Ya, yuk kita lihat lebih lanjut lagi gimana perasaan Bilar. Kita cepetin ya. Ini kan yang ngomong banyak ini nih. Kelihatan bingung ya pemirsa ketika dipersilakan untuk bicara. Bilar benar-benar gak nyangka, matanya tuh kiri kanan itu apa untuk mencari dukungan. Aduh saya harus ngomong apa ya, aduh saya bingung nih harus kemana, saya mencari dukungan kepada siapa, tapi kok dia harus bicara. Jadi itu yang ada di batinnya dia. Nah inilah kata-kata spontannya dari Bilar, kita lihat bersama ya pemirsa.
lihat kiri kanan itu apa? Caranya Bilar untuk melihat ada nggak sih yang dukung saya di ruangan ini? Karena kita tahu kan, Bilar selama ini dihujat oleh banyak netizen ya, pemirsa, karena kelakuan dia kepada Dedek Lesti. Jadi matanya tuh jalalat sana kemari tuh untuk mencari ada nggak sih orang yang familiar sama saya, atau gimana orang di sini sih menghakimi saya atau tidak gitu ya, pemirsa. Itu caranya untuk mengecek kondisi. Kemudian gimana, kayaknya ya sudah, ya udahlah pasrah aja lah. Ya kelihatan bahunya langsung turun ya pemirsa di sini. Oke. Nah, tadi Bilar badannya langsung turun. Mungkin kamu lebih enak gini terus aja kali Mas ya. Ambil di, oh ya udah diatur aja. Oke. Pemirsa kalau Anda sempat perhatiin, sempat agak nunduk. Nah, tuh ya, nunduk. Nunduk itu untuk menunjukkan bahwa saya benar-benar nyesali yang sudah saya lakukan, minta maaf. Tuh sampai tangannya gini ya pemirsa ya. Tuh. Ya jadi kalau ditanya Bilar malu, ya malu banget karena kejadian ini ya. Nah, apakah Bilar itu menyesal? Ya kelihatan sih kalau dia tuh menyesal sudah melakukan ini. Cuman nih masih tanda tanya pemirsa. Nyesalnya nih nyesal-nyesal kapok sambel apa enggak? Ya kan? Yang kita lihat lagi. Oke, pemirsa bisa lihat pemirsa bisa lihat ketika Bilar itu mengatakan supaya saya bisa belajar lagi, matanya itu lurus, ya. Seseorang yang berkata lurus, ya, ini pandangan wajahnya seperti gini ya, pemirsa bisa lihat, ini pandangannya sangat fokus, lurus, ya. Itu bisa menunjukkan suatu kesungguhan hati bahwa Bilar ingin belajar, ya. Tapi adanya ketegangan juga di daerah sini, ini kan tegang ya, pemirsa bisa lihat tegang. Itu juga bisa menunjukkan ada hal-hal yang mengganggu dia untuk bisa menjalankan peran ini dengan baik ya. Apa itu sehingga Bilar khawatir juga tidak bisa sepenuhnya menjalankan peran itu. Mungkin ada hal-hal yang masih menjadi ganjalan di hati dia, ya kan pasti untuk bisa rujuk kan ada syarat ya pemirsa ya. Kemudian juga ada pertimbangan-pertimbangan ya peserta. Kemudian juga ada pertimbangan-pertimbangan kan ya pemirsa, seperti rujuk ini bisa juga karena mereka ada tanggung jawab untuk membuat konten, ada tuntutan penalti apabila sampai mereka bercerai, ya kan? Nah, mungkin itu jadi hal-hal yang beban juga bagi Bilar, pemirsa. Ya, sehingga Bilar itu khawatir ada hal-hal yang membuat jalannya rekonsiliasi ini nanti, atau ketika Bilar harus berperan sebagai ayah, dia tidak bisa menjalankan itu dengan baik, ya. Ya memang harusnya diterapi ya pemirsa ya, karena kan Bilar ini melakukan kekerasan bukan baru-baru ini, tapi kan sudah sejak awal pernikahan. Jadi sudah seperti habit pemirsa. Habit ini nggak bisa dirubah hanya dengan kejadian sekali saja, tapi harus ada perasaan yang menyesal, kesadaran untuk berubah, dan itu harus didukung oleh sekitarnya dan bantuan profesional. Kalau nggak ada itu ya agak sulit ya, karena habit kan pasti nanti kembali lagi kecenderungannya ke perilaku semula. Oke, pemirsa bisa lihat di sini mulutnya Rizky membentuk huruf U naik. Nah lihat ya, untuknya itu
untuknya itu seperti apa ya? Seperti kayak kepaksa, akhirnya ya bibirnya kayak gini, ada tabrakan konflik di dalam batinnya Rizky ketika mengucapkan ini. Ketika mengucapkan untuk apa kita lihat ya. Untuk terus belajar. Mas Bilar, kenapa sih ketika Anda mengucapkan untuk belajar lebih baik itu mulut Anda itu harus ada konflik di dalam hati Anda? Apakah Anda merasa bahwa apa yang menimpa Anda ini sebenarnya nggak harus sampai dilaporin, atau ngerasa kesel karena netizen itu terlalu berlebihan pada dia, padahal menurutnya sih ini ya biasa aja kali, nggak harus sampai pakai laporan gini kali ya, gitu. Intinya ada konflik lah, seperti seolah-olah dia dihakimi bukan seperti menjadi ayah yang baik lah, bukan menjadi suami yang baik lah, sampai harus dilaporkan kayak gini, sampai terancam hukuman, padahal maksudnya dia tidak seperti itu, ya. Iya, repot ya pemirsa ya, kalau seseorang yang sudah terbiasa dengan sesuatu yang kebiasaan yang kasar, keras, kemudian dikatakan bahwa itu nggak boleh, padahal menurut dia sebenarnya itu hal yang lumrah, pasti ada bentrokan konflik di situ, ya. Tapi kalau bagus ya kata-kata tadi, bentrokan konfliknya ya, ya. Jadi ulangin lagi ya, Bunda ulangi lagi ya. Jadi ketika Mas Bilar. Oke. Jadi ketika Bilar ngomong tadi, pemirsa, untuk menjadi apa tadi yang baik? Menjadi lebih baik. Ketika Bilar tadi bilang ingin menjadi manusia lebih baik lagi, itu kan bibirnya itu konflik ya, pemirsa. Mau ngomong tapi juga nggak serak juga di batin, tapi saya harus ngomong untuk menunjukkan komitmen keseriusan saya. Nah ini jadi pertanyaan juga, kenapa kok sampai harus ada konflik begitu, pemirsa? Apakah Bilar merasa bahwa perilaku dia sebenarnya nggak berlebihan kok? Ini hanya netizen saja yang berlebihan, atau Lesti aja kali yang terlalu berlebihan perilakunya sampai melaporkan dirinya ke polisi, padahal kan sebenarnya dia tidak bermaksud demikian. Nah apa yang benar tentu hanya Bilar saja yang tahu. Mengapa kok sampai ada perasaan gak terima gitu, sampai terjadi bibir yang tadi ya menurut Bunda tegang seperti gak terima ya. Nah tadi Bilar tadi kalau Anda sempat memperhatikan, saya ingin menjadi suami yang baik bagi istri saya. Itu 2 kali ngangguknya kepada suami. Saya ingin menjadi suami yang baik untuk istri saya. Itu ditegaskan lagi gini, artinya apa? Dia ingin ngomong sama Dedek Lesti, sejahat-jahatnya aku nggak bermaksud untuk ngelukai kamu kayak gitu. Aku tetap suami yang baik. Amin ya pemirsa, mudah-mudahan ya. Tapi mudah-mudahan cara mendidik atau memecahkan masalah di rumah tangga tidak harus pakai kekerasan ya Mas Bilar untuk kedepannya. Gitu. Belajar ya untuk bisa memecahkan masalah, berkomunikasi dengan baik. Nggak semua kok harus diselesaikan dengan kekerasan jika ada masalah ya. Ibunya Lesti sampai sekarang belum mau maafin ya. Kelihatannya pemirsa. Udah ceritain nggak ibunya Lesti ke saya? Belum ada statement ya. Kelihatan di sini. Ya. Jangan deh, nanti ribut lagi, ibunya nggak mau maafin, ribut lagi nanti. Aku disuruh lagi sama keluarganya Lesti. Udahlah, males deh gituan. Itu orang mau damai kok jadi ribut. Dan pokoknya kamu aja yang tahu deh. Ya. Ya hampir gagal mengemban amanah.
Ya, jadi Bilar ngakuin sih kalau dia memang gagal mengemban amanah. Itu bukan kenyataan yang mudah untuk dia akui, ya. Kelihatan di situ ketika ngomong dia lurus ke depan, tapi kalau kita perhatikan lebih dalam sebenarnya matanya kosong ya pemirsa. Jadi itu seperti Bilar itu seperti nggak nyangka sampai segitu amat ya ternyata perbuatan saya bisa efeknya sejauh ini. Jadi nampaknya kekerasan yang dibuat oleh Bilar kepada Dede Lesti itu nampaknya di luar dari kontrolnya Bilar ya. Dan Bilar tidak menyadari dampaknya sebegitu dalam kepada Dede Lesti ya. Ini juga hal yang menarik juga untuk kita kritisi bersama pemirsa. Kita tahu kan Dede Lesti di channelnya sebenarnya udah sering komplain pada Bilar supaya Bilar itu jangan marah-marah ya. Tapi Bilar kok baru pada saat ini nih preskon ini merasa bahwa keluhannya Dede Lesti itu serius sebenarnya ya. Berarti antara mereka berdua harus memperbaiki caranya berkomunikasi. Lesti harus bisa lebih tegas berkata pada Bilar mana yang dia sukai dan mana yang tidak, mana harapan dia kepada Bilar. Jadi jangan hanya sekedar komplain, ngerajuk Dedek Lesti ya, harus belajar juga untuk tegas. Aku maunya kakak Bilar kayak gini, aku gak mau kalau kakak Bilar seperti itu. Jangan hanya merajuk. Dan Bilar juga harus lebih memperhatikan keinginan Dedek Lesti. Ketika Dedek Lesti itu merajuk, itu sebenarnya cara Dedek Lesti ya untuk menyampaikan keberatannya. Karena kalau Bunda lihat ini karakternya Dedek Lesti itu kalau kesel, kalau marah itu tidak frontal, tidak langsung cerita, tapi dalam bentuk komplain, ngerajuk, ngeluh gitu ya. Nah, ini harus dirubah pola komunikasinya supaya Bilar sadar, oh ini bukan rajukan, ini serius ya. Karena kalau tidak ada kesadaran ini nanti ya Bilar tidak akan paham kalau itu serius yang diminta oleh Dedek Lesti ya. Akhirnya terjadi kejadian seperti ini. Oke, pemirsa perhatiin bahwa saya ingin itu menunjukkan apa? Ketegangan pemirsa. Kenapa untuk memenuhi suatu permintaan harus tegang banget kakak Bilar sampai harus nelen ludah. Emang keluarganya Dedek Lesti bapaknya ngajuin syarat apa sih kakak Bilar? Sampai itu berat banget untuk ngomong aja sampai ada jeda. Nah, ya hanya mereka berdua ya atau mereka sekeluarga yang tahu ya. Tapi dari sini kita tahu bahwa persyaratan yang diminta oleh keluarganya Lesti dan Lesti itu juga tidak mudah nampaknya dijalankan oleh Bilar. Tapi ya kalau nggak dijalankan kan masuk penjara ya pemirsa. Suatu dilema pastinya bagi Bilar ya. Tapi masih lebih baik inilah ya pemirsa ya daripada nginep di Hotel Prodeo. Ya seberat-beratnya ya kan masih lebih baik ini ya pemirsa ya. Ya baguslah kalau Dedek Lesti masih membuka pintu kesempatan buat kakak Bilar. Ya harusnya disyukuri ya kakak Bilar. Kalau berat, kalau itu niatnya tulus, niatnya untuk kebaikan keluarga, insya Allah kan gak ada yang berat kakak Bilar ya. Oke, ini Bunda lihat di sini ketika Bilar menunjukkan komitmennya, dia menunjukkan keseriusan, ingin apa tadi dia bilang tidak gagal ya. Oke, pemirsa tadi kelihatan kalau Bunda lihat sih Bilar serius ingin mewujudkan komitmennya itu kepada Dedek Lesti dan keluarganya ya. Amin ya robbal alamin. Kita tunggu bersama ya komitmen keseriusannya seperti itu. Siapa yang ngetuk? Nggak ada ya. Nah, pemirsa ini unik ya ketika Bilar mengatakan saya ingin menciptakan kedamaian ya. Ini badannya ngarah ke Dede Lesti pemirsa.
Saya ingin memberikan kedamaian, menciptakan kedamaian. Kenapa kok ke sini? Artinya ketika seseorang menyampaikan itu, dia mengatakan bahwa aku ingin bikin kedamaian, tapi aku juga nggak bisa melakukan ini tanpa bantuan kamu. Ya, pingin ada kerjasama, ada pengertian dari Dede Lesti, pingin ada pemakluman. Nah, pemakluman apa yang dikehendaki dari Dede Lesti? Ya, ini nanti mereka harus berkomunikasi ya pemirsa ya. Karena kayaknya Bilar ya nggak mau disalahin, hanya saya aja harus bertanggung jawab menciptakan kedamaian, menciptakan kebahagiaan atau seperti yang disampaikan tadi. Kamu juga harus ikut bertanggung jawab dong, gitu ya. Nampaknya banyak hal ya yang harus diselesaikan oleh Bilar dan Lesti terkait hal-hal yang mereka sukai, nggak mereka sukai, hal-hal yang bisa membuat mereka jadi ribut dan membuat mereka damai, ya itu PR mereka berdua. Moga-moga lulus ya PR-nya, jadi tercipta seperti yang diharapkan ya. Nah, tapi sih ini off the record juga ya, tapi bisa pemirsa bisa juga nih kalau Bunda lihat bahasa tubuhnya, kenapa kok Bilar itu meminta dukungan dari Dedek Lesti, karena Bilar merasa bisa jadi apa yang terjadi selama ini sampai terjadi kekerasan itu juga ada andil juga dari Dedek Lesti sehingga terjadi situasi kenapa dia melakukan kekasaran seperti ini ya. Tapi juga kita harus notice juga ya pemirsa, ada salah satu karakter psikologik dari pelaku KDRT yaitu dia membuat korbannya merasa bersalah. Ya, dia pelaku itu seringkali menyalahkan korban untuk apapun yang terjadi, ya. Apakah Bilar karakter seperti itu? Ya nggak tahu kan Bunda nggak asesmen ya pemirsa. Tapi paling tidak ini juga menjadi catatan bagi kita bersama bahwa ada karakter pelaku seperti itu dan apakah memang Bilar seperti itu ya nggak tahu ya. Tapi mudah-mudahan Dede Lesti bisa apa ya harapannya Bunda, Dede Lesti nanti bisa melihat masalah yang dihadapinya secara proporsional, mana hal yang memang kesalahan itu adalah dia dan mana yang itu menjadi tanggung jawab suami. Sebab kalau nanti tidak jelas ketika mereka nanti rujuk lagi ya, karakternya pelaku KDRT kan cenderung manipulasi. Salah satu karakter pelaku KDRT kan cenderung manipulator ya pemirsa. Dia bisa membuat pasangannya selalu merasa bersalah dan menyalahkan apapun kepada pasangannya. Nah jangan sampai Dede Lesti menjadi korban atau masuk perangkap untuk pelaku-pelaku yang karakternya demikian. Dan mudah-mudahan Bilar sih nggak seperti itu harapan Bunda ya. Pemirsa lihat nggak tadi Bilar berulang kali membasahin bibirnya. Karena apa pemirsa? Itu terjadi karena efek ketegangan. Tadi pas bicara kan tegang banget. Baru nyadar, oh iya ya bibir saya kering. Baru deh mulai rileks, mulai bibirnya dijilat-jilat karena efek kekeringan. Ya. Jadi tadi sepanjang tadi preskon sebenarnya Bilar itu ketika ngomong tegang banget pemirsa ya. Tegangnya kenapa Kakak Bilar? Malu, nggak terima gitu atau stres ya disuruh ngomong nggak nyangka ya walau alam hanya Kakak Bilar yang tahu ya.